Teman-teman sekalian, aksi demonstrasi yang terjadi di mana-mana, yang sesungguhnya itu merupakan akumulasi dari kemarahan rakyat atas rasa ketidakadilan kebijakan pemerintah yang benar-benar melukai rasa keadilan. Pemberian abolisi dan amnesti kepada terpidana korupsi, salah satunya sebagai pemicu kemarahan rakyat. Karena pengampunan kepada tindak pidana korupsi tersebut baru pertama kali terjadi sejak Republik ini berdiri. Kalau kebijakan presiden untuk memberikan pengampunan kepada 2 terpidana korupsi, yang artinya itu tidak kepentingan bangsa dan negara, apalagi itu seluruh rakyat, dapat segera diputuskan oleh Presiden Prabowo. Hanya dalam tempo yang sangat singkat, tanggal 30 Juli mengajukan permohonan persetujuan kepada DPR. 31 Juli. Rapat konsultasi sebagian pimpinan DPR dengan unsur pemerintah. Dalam pertemuan itu diputuskan persetujuan pemberian pertimbangan abolisi dan amnesti. Tanggal 1 Agustus keluarlah keputusan Presiden. Luar biasa. Oleh karena itu menjadi aneh, teman-teman, kalau untuk urusan yang sangat penting, yang sudah disuarakan oleh berbagai komponen masyarakat, desakannya begitu masif, Presiden masih melempar kembali kepada DPR. DPR sudah tidak dipercaya oleh rakyat, karena terbukti sekian tahun tidak ada niat untuk membuat undang-undang tersebut. Apalagi salah seorang sekretaris jenderalnya, penguasa yang mayoritas anggotanya di DPR, dan ketuanya adalah dari unsur partai tersebut, masih kita harus percaya. Presiden Prabowo di dalam memberikan abolisi dan amnesti merupakan kebijakan yang menurut saya dan saya yakin sebagai besar rakyat tidak tepat. Saya ingin mengajak teman-teman untuk kita kembali mengulas pemberian abolisi dan amnesti tersebut. Kita semua tahu itu prerogatif presiden, tapi ini negara hukum, di mana salah satu prinsipnya adalah terjadinya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Oleh karena itu, di dalam membuat sebuah kebijakan prerogatif presiden, tidak boleh menabrak prinsip pemisahan kekuasaan itu. Namun faktanya, di dalam memberikan abolisi dan amnesti, ternyata Presiden Prabowo telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip pemisahan tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 54 dengan tegas menyatakan bahwa abolisi adalah penghapusan tuntutan. Artinya ini belum masuk ke ranah pengadilan, ranahnya yudikatif. Tegas penghapusan tuntutan oleh Presiden dengan pertimbangan DPR. Sementara dalam kasus Tom Lembong, sudah ada vonis pengadilan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sudah vonis. Dan sudah dalam proses banding. Artinya ini sudah masuk dalam ranah yudikatif. Demikian juga amnesti. Amnesti dalam undang-undang tersebut pun ditegaskan merupakan pengampunan oleh Presiden setelah adanya keputusannya inkrah atau mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara dalam kasus Hasto telah ada vonis pengadilan tetapi belum inkrah, karena baik dari kubu Hasto melalui kuasa hukumnya sedang mengajukan proses banding. Demikian juga pihak kejaksaan juga akan mengajukan banding. Artinya secara prosedur hukum ini tidak tepat pemberian abolisi dan amnesti tersebut. Sementara di dalam memberikan pertimbangan pun ini tidak sesuai dengan prosedur. Undang-undang DPR sendiri, tata tertib maupun MD3 tegas mengatakan bahwa keputusan DPR dibuat dalam forum rapat paripurna. Mekanisme pemberian pertimbangan
melalui Badan Musyawarah atau BAMUS atau alat kelengkapan DPR yang kemudian dibahas hasilnya di dalam rapat paripurna, dan disitulah baru diputuskan. Keputusan rapat paripurna merupakan keputusan mengatasnamakan lembaga. Sementara yang terjadi hanya rapat konsultasi, itu pun sebagian pimpinan DPR. Namun itu semua sudah terjadi. Oleh karena itu, saatnya lah Presiden Prabowo dengan tegas segera mengeluarkan keputusan Perpu perampasan aset koruptor untuk membuktikan bahwa Anda sebagai Presiden punya komitmen yang tinggi sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo sendiri di berbagai kesempatan. Akan dengan tegas dan tidak akan takut menghadapi mafia-mafia. Akan memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Tidak peduli dari partai apapun dan dari keluarga manapun. Buktikan. Saatnya Presiden Prabowo buktikan. Keluarkanlah segera Perpu perampasan aset koruptor. Teman-teman sekalian, untuk memberikan kesempatan Presiden Prabowo mengeluarkan Perpu, seharusnya bisa dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Memberikan keputusan untuk membantu atau untuk mengampuni 2 orang pelaku saja bisa segera dilakukan dalam tempo singkat. Mengapa ini? Untuk kepentingan bangsa negara dan seluruh masyarakat. Mestinya juga bisa dilakukan hal yang sama. 3 hari, maksimal seminggu. Harusnya Presiden bisa membuat keputusan itu. Kita tunggu bersama-sama teman-teman. Kita akan jumpa lagi. Topik berikutnya, negara dalam tanya bersama saya. Wassalam.